Saudara-saudari sekalian yang saya hormati dan yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali saya, Yakobus Dumupa, kembali bertemu dengan saudara-saudari sekalian melalui channel YouTube kita, channel Sayang Ko. Pada kesempatan ini, kita akan membahas sesuatu yang penting, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan nasihat. Kita batasi dalam konteks kebiasaan komunitas atau suku tertentu, yang untuk kali ini saya angkat dari kebiasaan memberikan nasihat orang Me atau orang suku Me dari orang tua kepada anak-anaknya. Ada 3 hal yang akan kita bahas secara bersama-sama. Yang pertama, bagaimana nasihat itu disampaikan. Yang kedua, apa isi dari nasihat itu. Dan yang ketiga, apa tujuan yang hendak dicapai dengan pemberian nasihat seperti itu. Jadi, saya ingin mengangkat pembahasan mengenai nasihat ini berdasarkan pengalaman pribadi saya dengan orang tua saya, di mana orang tua saya memainkan peran yang sangat besar dalam memberikan nasihat kepada saya. Yang pertama, orang Me punya cara yang unik dan saya rasa itu khas dalam memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Misalnya saya mendapat nasihat dari bapak saya. Kalau saya melakukan sebuah kesalahan, misalnya saya tidak bekerja, saya tidak sembahyang, saya tidak pergi ke sekolah, dan kesalahan-kesalahan lainnya, maka bapak saya selalu memberikan nasihat seperti ini. Kalau saya tidak bekerja, ketika bapak saya memberikan nasihat, dia menyebut saya gagawiyai. Artinya apa? Orang yang nanti hidupnya susah. Kalau saya tidak pergi ke sekolah atau malas sekolah, orang tua saya kadang-kadang setelah pukul, marah, kemudian beliau menyebut saya dime pode. Orang yang nanti hidupnya minta-minta atau mengemis. Kalau misalnya saya tidak pergi ke gereja untuk beribadah, bapak saya marah, kemudian memberitahukan kepada saya wane pode, orang yang nanti hidup dalam kegelapan. Jadi, bapak saya menyampaikan itu kepada saya bahwa karena saya punya perilaku, perbuatan, karena kesalahan saya, maka suatu saat saya akan menjadi seperti yang julukan yang diberikan kepada saya.
Ya, kadang-kadang saya dibilang, kau tidak akan pernah berhasil dalam pendidikan karena kau pemalas belajar. Nanti kau punya masa depan tidak akan pernah bahagia karena kau malas bekerja. Kau punya keluarga, istri dan anak-anak akan terlantar karena kau tidak akan pernah mampu memberikan nafkah dan kebahagiaan kepada mereka. Jadi memang saya langsung ditekan seperti itu. Terus terang, cap atau pemberian nama, julukan yang menurut saya cukup sangar dan menakutkan itu kemudian menjadi semacam teror tersendiri yang betul-betul bersemayam dalam jiwa, dalam pikiran saya. Jadi saya kadang-kadang merasa Bapak saya sudah mengatakan saya seperti ini, berarti suatu saat saya akan begitu. Saya akan jadi pengemis, saya tidak akan pernah sukses dalam pendidikan. Saya tidak akan menjadi orang yang hidup bahagia. Dan biasanya itu disampaikan tidak hanya di rumah, tetapi pada saat kami bekerja di kebun, memberi makan ternak, atau ke hutan ketika mencari kayu api, dan di mana saja ada kesempatan, Bapak saya menyampaikan nasihat-nasihat seperti itu. Tapi selain nasihat itu menakutkan, kemudian ada semacam motivasi, ada semacam dorongan dari dalam diri saya yang membuat saya harus melawan supaya tidak boleh terjadi seperti yang disampaikan oleh Bapak saya kepada saya di masa mendatang. Jadi karena beliau sampaikan kalau saya tidak sekolah, saya akan menjadi orang yang tidak berhasil, karena itu memacu saya untuk saya belajar. Kemudian karena beliau sampaikan kalau saya malas bekerja, suatu saat saya akan menjadi orang yang miskin, tidak punya apa-apa, itu memacu saya untuk saya harus bekerja. Begitu juga dengan hal-hal lain. Dan itu betul-betul tertanam dalam diri, dan itu menjadi semacam cambuk yang memberikan motivasi tersendiri kepada saya untuk saya terus berjuang, supaya suatu waktu nanti saya bisa menjadi orang yang hidupnya lebih baik, hidupnya lebih sukses, dan bisa hidup bahagia. Jadi di dalam memberikan nasihat dengan memberikan cap atau julukan-julukan seperti itu biasanya disertai dengan Bapak saya memberikan pandangan-pandangan hidup yang harus menjadi pegangan yang perlu kita laksanakan dalam hidup, dan juga harus menjadi pegangan supaya tidak kita laksanakan dalam hidup kita. Jadi ada dua hal ya, satu berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan, dan yang satu berkaitan dengan apa yang tidak boleh dilakukan. Dan itu sama dengan arti dari takwa, yaitu menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Jadi itulah yang sering disampaikan oleh Bapak saya, dan juga itu biasanya berlaku secara umum dalam keluarga orangnya. Jadi orang tua itu memberikan nasihat dengan pola yang sama, dengan memberikan nama, gagawiyai, dime-wiyai, wanepode, dan lain sebagainya. Bahwa kau akan menjadi orang yang seperti itu.
Dan itu betul-betul mendorong semangat, memberi motivasi untuk kita mengatakan tidak. Saya tidak akan menjadi seperti yang itu, dan saya justru akan menjadi seperti yang ini. Karena itu saya harus bekerja, saya harus belajar, saya harus sembahyang dan melaksanakan apa yang perlu dilaksanakan dan menjauhi apa yang tidak perlu saya laksanakan. Jadi begitulah cara orang memberikan nasihat, biasanya dari orang tua kepada anak-anaknya. Tapi sebaliknya, setelah orang tua kita memberikan nasihat seperti itu kepada kita, tetapi kalau itu tidak menjadi motivasi yang kemudian tidak memberikan daya juang kepada kita, sehingga kita tetap menjadi orang yang malas, tidak bersekolah, tidak pergi ke gereja, tidak kerja di kebun, tidak membantu orang tua, maka biasanya orang itu atau anaknya akan menjadi seperti yang disampaikan oleh orang tuanya. Jadi dia bisa susah di masa depan, jadi pengemis, putus sekolah, tidak berhasil, dan lain sebagainya. Jadi nasihat ini mengandung dua konsekuensi di masa depan. Konsekuensi pertama, nasihat seperti itu adalah berkat dengan syarat harus menjadi motivasi untuk kita berjuang supaya tidak terjadi seperti yang disampaikan oleh orang tua kita. Dan yang kedua, itu juga sekaligus menjadi semacam kutuk bahwa jika tidak ada motivasi, tidak ada semangat untuk kita berjuang, bekerja, belajar untuk menjadi orang yang baik, kebalikan dari caplok yang diberikan oleh orang tua itu, maka pada waktunya nanti pasti hidup kita susah, pasti kita menjadi orang yang hidup dengan cara meminta-minta, kemudian pasti apa yang kita cita-citakan kita tidak raih di waktu yang akan datang. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, itulah unik dan khas nasihat orang yang biasanya itu disampaikan oleh orang tua kepada anaknya. Jadi biasanya kami anak-anak yang mendapatkan nasihat seperti itu, pada akhirnya pilihan itu ada di tangan kami masing-masing. Apakah kita ingin menjadi baik, ataukah kita ingin menjadi tidak baik? Hidup kita di masa depan semuanya terserah kepada masing-masing orang. Yang penting orang tua yang diberikan tanggung jawab oleh Tuhan dan oleh leluhur agar nasihat seperti itu diwariskan secara turun-temurun sudah dilaksanakan dengan menyampaikannya kepada anak-anaknya. Selanjutnya, setiap anak-anak ketika menjadi dewasa, berkeluarga, dan mempunyai anak harus memikul tanggung jawab itu, mewariskan nasihat-nasihat yang sama seperti yang diajarkan oleh leluhur dan orang tua kita kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak pun suatu saat bisa menjadi orang-orang yang sukses dalam hidupnya, bahagia dalam hidupnya, tetapi juga kalau tidak mengindahkan nasihat seperti itu, bisa menjadi orang yang menderita dan orang yang tidak berguna
dalam hidup ini. Betapa berharganya nasihat seperti ini. Marilah kita masing-masing saling menasihati satu sama lain. Kalau kita melakukan hal yang buruk, kita sampaikan itu buruk. Yang baik dan benar adalah seperti ini. Begitu juga sebaliknya. Kalau saya melakukan hal yang sama, saudara-saudara sekalian bisa menyampaikan bahwa perbuatan saya adalah salah, sehingga harus diperbaiki. Dan kalau saya benar, biarlah yang benar itu menjadi contoh dan teladan untuk saudara-saudara yang lainnya. Yang jelas, malaikat tentu saja selalu benar. Iblis tentu saja selalu salah. Manusia bisa salah dan bisa benar. Karena itu kita orang manusia toh. Jadi kalau kita orang bikin kesalahan, marilah kita membawa nasihat supaya kita menjadi baik. Kalau kita orang bikin sesuatu yang baik, marilah itu menjadi teladan untuk yang lainnya. Sehingga hidup kita benar-benar bermanfaat, sehingga kita ini bahagia di dunia, tetapi kita juga bisa berbahagia di surga. Itulah dahsyatnya sebuah nasihat. Saya sayang kau hebat.